صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus solawat badar. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Ansari. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Beliau ini Ustadz Muhammad Ansori adalah salah satu pengajar di Yayasan Pondok Pesantren At-Tanwir, dan dalam waktu dekat insyaallah beliau akan tampil
di tingkat kabupaten. Kita doakan mudah-mudahan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya beranjak ke acara yang ketiga. Sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir kepada Ayahanda Tuan Guru Haji Tanwir MPD, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Janabul Muhtaram Yai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sekerajo Sibundo Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan segala langkahnya dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan setiap langkah lahir batin beliau, setiap pandangan kita melihat beliau, mudah-mudahan kita semua menjadi orang soleh solehah. Mudah-mudahan anak putra putri kita semua menjadi generasi-generasi Islami untuk meneruskan perjuangan beliau dan perjuangan kakek-kakek beliau dan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati peserta rombongan, mudah-mudahan rombongan juga dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Iksaf Rayon Lombok Tengah, yang saya hormati Ketua Suprayon Jonggat Pinggirati, yang saya hormati Bapak DPRD Kabupaten Lombok Tengah yaitu Bapak Suhaimi, yang saya hormati pengurus NU MWC Kecamatan Jonggat dan pengurus ranting se-Kecamatan Jonggat Pinggirati, yang saya hormati bapak-bapak pejabat, non pejabat, yang saya hormati bapak-bapak para tuan guru, para alim ulama, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati pimpinan majelis-majelis taklim, yang saya hormati alumni Sukorejo, yang saya hormati wali santriwan santriwati Sukorejo maupun Pondok Pesantren Darut Tanwir, dan yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, ninik mami, sanak biji, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah kita ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Sudah 3 bulan yang lalu kami diinformasikan sama saudara kami Ustadz Haji Hasan Basri, insya Allah pimpinan pondok pesantren kami akan hadir di Puyong. Alhamdulillah, kami terus senantiasa berdoa pada Allah. Alhamdulillah dia bisa duduk di Darut Tanwir. Mudah-mudahan beliau bercahaya dunia akhirat. Amin. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Walaupun kondisi dalam keadaan hujan, bertahanlah para hadirin. Inilah rahmat tumben hujan di tempat kita ini. Mudah-mudahan dengan cucuran hujan, mudah-mudahan kita diampuni semua dosa kita, dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan berkat beliau kita semua hak segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan bihudurikum fi ma'hadina Darut Tanwir. Mudah-mudahan kehadiran pelungguh di tempat ini membawa barokah untuk seluruh umat santri-santri kami. Mudah-mudahan pojok ini maju dan barokah
dan mudah-mudahan berkat punggung dan berkat keluarga seluruhnya, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Shafi'iyah membawa barokah untuk kita bersama. Perlu yang permalukan pada Bapak Kiai bahwa kami dengan jamaah kami sering ziarah Wali Songo. Kami tidak pernah melupakan, saya harus mampir tetap ziarah, yaitu ziarah di makam Al-Maghfurullah Kiai As'ad dan seluruh zuriyah yang ada di sana. Alhamdulillah seluruh jamaah yang ikut tetap senang. Kapan kita akan kembali lagi? Kapan kita akan kembali? Alhamdulillah hari ini cucu-cucu beliau telah hadir di tempat yang mulia ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita baca suratul Fatihah sekali. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan kali ini beliau datang. Mudah-mudahan berikutnya beliau rindu senang datang ke Darut Tanwir. Wa ala hadiniyah wa la kulli natin sholihah bi barakatil Fatihah. Bismillah. Cukup yang bisa saya sampaikan, mohon maaf zahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Acara yang selanjutnya pengajian umum bersama Al-Mukarram Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Shafi'iyah Suharjo Situbondo Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Hiya thalathatun tukmilu syukral insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati, seluruh para alim, para tuan guru, wabil khusus yang mulia Tuan Guru Haji Tanwir, Tuan Guru Haji Subki Tanwir. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya dalam keberkahan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, pengurus Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tanwir, para santri, para wali santri, murid-murid, seluruh yang hadir, kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, hafidhakumullahu jami'ah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat ini sesuai dengan nama tempat yang berkah ini, Darut Tanwir. Semoga kita mendapatkan tanwirul qulub,
diberi cahaya hati kita dengan cahaya hidayah taufik Allah menuju siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, sehingga kelak kita bersama beliau semua, bersama guru-guru kita tercinta, para masyayikh, para tuan guru kita, insyaallah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ungkapan rasa syukur atas sambutan yang luar biasa ini kami seluruh rombongan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, dan juga Ikatan Alumni Santri Salafiyah Syafi'iyah mengucapkan terima kasih yang tiada batas. Semoga ini menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahnya ta'liful qulub, keterpautan hati di antara kita. Karena kami yakin pertemuan kita hari ini, apapun yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz pasti akan terjadi sesuai dengan ilmu Allah dan kehendaknya. Alhamdulillah, jasad kita bertemu hari ini, dan kami yakin bahwa ruh kita pernah dipertemukan di alam arwah. Al-arwahu junudun mujannadah. Oleh karena itu, jiwa orang-orang yang beriman sebenarnya telah bertemu dan bersama, tetapi kesempatan itu kadang baru terjadi beberapa waktu di tempat dan hari yang telah Allah ketahui di dunia ini. Maka hari ini, jam saat ini juga, di tempat inilah kita ditakdirkan untuk bersua, bertemu bersama. Semoga menguatkan ukhuwah kita, amin ya rabbal alamin. Tidak heran pertanyaan batin saya terjawab tadi oleh Tuan Guru Subki Tanwir. Kenapa serasa kami berada di sini, berada di rumah sendiri, berkumpul bersama sanak saudara. Kita merasakan hal yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ternyata masyarakat di sini, jamaah beliau sudah sering ziarah ke makbarah, ke asta di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ketika mengadakan ziarah tur Wali Songo. Tidak heranlah kemudian hati kami harus terpanggil datang ke tempat ini, dan itu kami yakini sebagai panggilan, undangan bainal arwah, bahwa datuk kita, para pendahulu kita sudah saling berkenalan, sudah saling berukhuwah, bahkan di alam arwah sana. Mungkin beliau-beliau semua, tuan guru kita, para kiai kita adalah mereka satu saudara dalam seperjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Tentu ada hikmah dan faidah yang luar biasa dengan terjalinnya silatul arham semacam ini. Kerinduan ruh dengan ruh bertemu jasad dengan jasad hari ini akan melahirkan banyak manfaat. Di antaranya adalah menguatkan iman Islam kita, di mana semakin hari menjelang akhir zaman ini, kita tahu bahwa agama itu ada ada tiga pondasi utama, dan ada satu yang merupakan bagian dari pemahaman yang harus kokoh dalam diri kita. Sebagaimana hadis Sayyidina Jibril alaihi salam
ketika beliau datang menyerupai sosok laki-laki, bertemu Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Di antaranya adalah perawi hadis tersebut Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan tiba-tiba ada seorang laki-laki berwajah tampan, rambut hitam legam, pakaian bersih yang tidak dikenal oleh siapapun yang hadir di sana. Andaikan orang ini melakukan perjalanan jauh, tidak tampak bekas perjalanan jauh. Tidak ada pakaian lusuh, tidak ada rambut yang acak-acakan atau wajah yang penuh dengan debu, tetapi terlihat bersih rapi. Tiba-tiba duduk di dekat Nabi, bersentuhan lutut dengan Nabi, lalu bertanya, "Akhbirni anil Islam." Maka dijawab oleh Nabi, Islam sesuai dengan urutan rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah ila akhirih. 5 rukun Islam dijelaskan. Tiba-tiba dibenarkan, sadaqta, benar engkau. Orang yang hadir merasa heran. Ini orang bertanya, setelah dijawab membenarkan. Apa maksud orang ini? Tapi semua sahabat tidak berani menegur ataupun bertanya. Membiarkan peristiwa ini menjadi hal yang patut disaksikan bersama. Ternyata orang tersebut melanjutkan pertanyaannya. Akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya sampai rukun iman yang 6 dijelaskan secara tuntas. Lagi-lagi orang ini menjawab, sadaqta, benar engkau. Sahabat pun semakin heran. Bertanya, dijawab sendiri, dibenarkan sendiri. Lalu bertanya lagi orang ini kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa makna ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini adalah ihsan yang dikenal dengan ilmu tasawuf, ilmu tanwirul qulub. Maka insyaallah di tempat ini ada banyak jiwa tercerahkan, ada banyak raga terbersihkan, sehingga lahir generasi-generasi emas, generasi penerus perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang ini berkata lagi, sadaqta, benar engkau. Dia bertanya lagi kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu tentang hari kiamat. Malaikat Jibril pun yang berbentuk wajah manusia ini, menyerupai manusia, sebenarnya pun tidak tahu hari kiamat. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa hari kiamat adalah rahasia ilmu Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan hari kiamat. Maka kalau ada tukang ramal, dia meramalkan kiamat akan terjadi pada tanggal 2 jam 2 misalkan, bulan 2 tahun 2022 misalkan. Nabi saja tidak tahu, tidak diberitahu dan tidak diberi izin oleh Allah untuk mengetahui, kecuali Allah berkenan untuk memberitahu. Malaikat pun tidak tahu. Kan aneh kalau kemudian ada orang yang sok tahu tentang hari kiamat. Tetapi Malaikat Jibril pun kemudian bertanya lagi, akhbirni an asyratiha au kama qala. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Disinilah perlu kita waspada. Malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat, dijawab oleh Nabi, ketika nanti
Antalidal amatu rabbataha, ada budak perempuan melahirkan tuannya. Ini menurut penjelasan para ulama, menjelang akhir zaman akan ada fenomena perubahan sosial yang sangat tajam. Yang biasanya seorang ibu itu menjadi tuan bagi anak-anaknya, tapi nanti menjelang akhir zaman, anaklah yang kemudian menjadi tuan bagi ibunya. Rasa-rasanya ini sudah mendekati. Fenomena bagaimana banyak anak berani kepada orang tua, hanya gara-gara handphone, hanya gara-gara tidak dibelikan ini dan itu, dia membentak orang tuanya. Dia berani meninggikan suara kepada orang tuanya bagaikan seorang tuan memarahi budaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau penafsiran dan penjelasan ulama lainnya tentang makna hal tersebut. Begitu luas ilmu yang diajarkan. Dan nanti di akhir zaman akan ada satu kelompok manusia yang semula mereka itu tidak beralas kaki. Mereka adalah pengembala unta, biasanya hidup di padang pasir. Tapi hari itu dengan kekayaan melimpah, dia bisa bangun bangunan-bangunan tower yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, sampai bukan hanya belasan atau puluhan tingkat, tapi bisa ratusan tingkat. Bahkan puncaknya yang tertinggi di kamar hotel yang paling tinggi, begitu dibuka pintu akan melihat pandangan di atas awan, sehingga istilah negeri di atas awan benar-benar terjadi. Dan hari ini pun telah terjadi di negeri di Timur Tengah, di Dubai, Emirat, bahkan di Arab Saudi pun itu sudah banyak bangunan-bangunan pencakar langit. Artinya apa? Ada tiga yang utama, iman, Islam, ihsan. Ada satu yang berubah-ubah, as-sawabit dan al-mutaghayyirat. As-sawabit ini yang pasti tetap tidak akan pernah berubah selamanya. Rukun Islam tidak akan pernah berubah, rukun iman tidak akan pernah berubah, dan ihsan pun tidak akan pernah berubah. Sedangkan al-mutaghayyirat, fenomenanya akan dinamis. Terjadi banyak perubahan-perubahan menuju akhir zaman. Salah satu dari sekian banyak yang dikhawatirkan Nabi, ada tiga hal paling ditakutkan Nabi. Yang pertama adalah zahratul dunya, kembangnya dunia, bunganya dunia. Apakah bunga dunia itu? Ini yang menjadi penasaran. Mungkinkah fenomenanya adalah kemajuan-kemajuan duniawi? Rasa-rasanya ini harus diwaspadai. Masyarakat Lombok Tengah boleh berbangga, pemerintah boleh berbangga, para tuan guru, tokoh agama masyarakat boleh berbangga dengan adanya perkembangan pariwisata dan semacamnya. Tetapi jangan lupa ada fenomena akhir zaman yang harus terus diwaspadai. Zahratul dunia, kembangnya dunia, bunganya dunia. Bahkan benda yang ada di tangan kita ini, handphone dengan segala aplikasinya yang sangat canggih. Dulu orang tidak bisa mengetahui berita di Jakarta hari ini, tapi sekarang melalui tangan kita, hari ini, detik ini kita sudah bisa menyaksikan peristiwa apa yang terjadi di Jakarta. Begitu cepat informasi bergulir. Yang kedua, Nabi mengkhawatirkan orang-orang yang menafsiri Al-Quran, menafsir Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan akalnya sendiri, tanpa mengetahui penafsiran para ulama, mengikuti metode para ulama mufassirin. Dia dengan sekenanya lalu berlogika, berbicara ini Quran maksudnya demikian-demikian, padahal dia tidak punya ilmu yang mumpuni tentang itu. Sudah menjadi kekhawatiran Nabi sejak lama. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fenomena seorang alim yang tergelincir fatwa, tergelincir kata. Ketiganya sudah terjadi. Zahratul dunia sudah terjadi. Fenomena orang menafsir Quran dengan akalnya sendiri terjadi.
dan orang alim yang tergelincir kata sudah terjadi. Apa solusinya? Nabi ternyata sudah mempersiapkan jawaban solusinya. Yang pertama, untuk menghadapi zahratud dunia, kembangnya dunia, bunga dunia, maka harus dihadapi dengan bersyukur. Kata kuncinya bersyukur. Kita punya handphonenya dibuat bersyukur. Apa arti bersyukur? Menjaga nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Gunakan media-media itu, WhatsApp, Facebook, Messenger, apapun namanya, TikTok, gunakan untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan, untuk menasihati kita dan orang lain, untuk bersama-sama menjadi orang yang baik. Setidaknya kita berbagi kebaikan melalui media sosial. Kemudian bagaimana menyikapi tentang orang yang menafsiri Quran dengan akalnya sendiri? Nabi sudah memberi solusi. Jangan sebarkan, jangan ikuti, maka pendapatnya akan terhenti dengan sendirinya. Ada orang sesat, ada orang menyimpang, menggunakan akal pikirannya menafsir Quran, tapi tidak ada pengikutnya. Dia tolak-tolak, bingung. Maka dengan sendirinya akan terdiam. Ajarannya tidak tersebar. Tapi kalau kita ikut menyebarkan, nge-share, memberitakan, maka fitnah itu akan terus mengalir. Tanpa sengaja, sadar atau tidak, kita adalah orang yang ikut serta andil menyebarkan keburukan-keburukan pikirannya. Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi tentang orang alim yang tergelincir kata? Nabi pun menasihati, jangan sebarkan kesalahannya, hentikan mencaci dia, doakan yang baik. Karena nanti kesalahannya tidak akan tersebar, fitnah tidak akan menjalar, dan orang ini berkat didoakan baik akan berubah menjadi baik. Alhamdulillah. Meskipun tantangan zaman, tapi Nabi sudah berwasiat, memberi sangon pada kita, memberi bekal pada kita. Inilah pentingnya kita mengaji kepada ajaran yang bersanad, bersilsilah sambungan pada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dari guru-guru kita lah kita mengetahui bagaimana membekali diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga, masyarakat untuk tetap selamat dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Optimis, insyaallah dari tempat ini akan lahir generasi yang barakah manfaat. Kita doakan Tuan Guru sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan seluruh yang berkhidmat dalam hal ini. Terima kasih kepada Ustaz Hasan Basri dan seluruh Ikhlas, Suprayon, semua yang telah terlibat dalam acara ini. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Semoga membuat bangga guru-guru kita, membuat bahagia Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ahmad Fawaid As'ad. Dan terakhir, kami mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. InsyaAllah semoga ditakdir kita bertemu lagi, InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya sesuai permintaan untuk diijazahkan Ratibul Haddad. Dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengijazahkan bacaan Ratibul Haddad. Nanti ketika kami menyampaikan ajastukum jami'an dijawab qabil tu. Nggih? Ajastukum qira'at Ratibil Haddad kama ajazani an masyayikhihim ajastukum jami'an. Barakallahu fikum. Semoga manfaat barakah. Sebarkanlah Ratibul Haddad, insyaallah menjadi benteng akidah kita, benteng keluarga kita. Siapa yang mengamalkan Ratibul Haddad, maka kalau dia punya pesantren, pesantrennya tidak asah. Artinya apa? Terus berkembang dan berjaya. Kalau punya tanah, punya pertanian, taninya tidak asah. Artinya terus makmur dan menghasilkan panen yang berkah. Kalau punya usaha, usahanya tidak asah. Artinya usahanya terus berkembang dan terus berjaya. Tetapi niatkanlah membaca Ratibul Haddad untuk pembentengan umat Islam, untuk masyarakat luas. Manfaatnya akan mengalir kepada kepentingan pribadi kita, hajat-hajat kita secara sendiri, secara kekeluargaan ataupun terbatas personal.
Jangan dibalik, jangan baca rotibul hajat untuk kepentingan pribadi, tetapi agar lebih besar manfaatnya, niatkan untuk kepentingan maslahat umum, dan kita ikut numpang, ikut masuk dalam hajat orang banyak itu. Semoga hajat kita pun terkabul, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adhim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bihaqqi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Al-'afwa minkum. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pengajian kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sami jamaah, mohon untuk tidak musafahah atau salaman. Nggih. Mohon untuk tidak salaman. Cukup sudah dengan kehadiran beliau, insyaallah semuanya barokah.